Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wadihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu, pemirsa yang berbahagia, izinkan pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang luar biasa, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat. Bahkan kesempatan ini patut kita syukuri bersama. Kita bisa bersilaturahmi, kita bisa bertolabul ilmi melalui channel Kalam SD Muhammadiyah Klecau sebagai media dakwah dan media belajar yang Anda semuanya bisa mengakses dimanapun Anda berada. Salawat dan salam marilah kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang istiqomah di jalannya. Pemirsa yang berbahagia, ini masih semangat bertolabul ilmi ini. Maka izinkan pada kesempatan ini, mari kita merenung bersama, kita berpikir sejenak tentang hakikat belajar, tentang hakikat menuntut ilmu, atau mungkin hakikat bersekolah, atau lebih luasnya pendidikan itu tujuannya seperti apa atau untuk apa. Baik, mari kita hadirkan dan bayangkan ketika suatu saat anak atau mungkin anak kita atau ada siswa kita yang bertanya, "Ayah, Bunda, Pak Guru, Bu Guru, untuk apa sih saya bersekolah?" Pertanyaan yang sederhana gitu nih. Kira-kira jawaban Bapak Ibu apa? Jawaban kita apa? Atau ada nggak jawabannya begini? "Aduh, kamu itu loh aneh-aneh aja tanyanya. Udah pokoknya kamu belajar yang giat, belajar yang pinter. Ayah, Bunda, pokoknya bekerja mencukupi kebutuhan kamu, tugas kamu belajar biar besok jadi orang sukses." Apakah begitu? Atau kita sering, sebagian besar dari kita, "Adik, kamu belajar yang pinter biar besok kelak kamu menjadi astronot, menjadi dokter, menjadi pengusaha sukses, atau menjadi polisi, atau mungkin pejabat," begitu. Namun apakah keinginan kita sama dengan keinginan anak? Kadang anak menjawab dengan sederhana. Contohnya begini, "Bunda, ternyata saya tidak suka itu semuanya. Saya pengen membuat masakan yang enak untuk Bunda, masakan yang lezat dengan Bunda. Jika nanti Bunda merasakan masakanku, terus Bunda tuh senang gitu. Saya juga pengen," mungkin juga begitu, "saya memperbaiki mobil ayah. Ya, suatu saat mobil ayah tuh canggih, bisa terbang. Ketika nanti ayah pergi ke kantor, ayah cepat, tidak terlambat, bisa datang tepat waktu. Begitu pulang juga begitu, cepat sampai rumah, terus kita bisa berkumpul lagi, kita bisa bermain bersama," begitu. Pernah kita menjumpai seperti itu tanggapan anak-anak? Atau mungkin anak kita sendiri, Bapak Ibu semuanya? Suatu hal yang mungkin tidak diduga oleh kita, atau mungkin keinginan kita dengan keinginan anak berbeda. Tapi itu real, kadang jawaban yang sederhana itu justru syarat dengan makna yang kadang menggugah kita untuk kembali merenungi bersama. Apa sih sebuah esensi pendidikan? Anak pengen masak yang lezat untuk membuat senang atau bahagia ibunya, membuat bahagia orang lain. Anak pengen orang tua atau ayahnya bisa bekerja tepat waktu, mempermudah urusannya, membuat kebahagiaan, mempermudah urusan orang lain. Itu merupakan bagian dari rahmatan lil alamin. Bukankah kita hadir di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat
orang-orang di sekitar kita, bahkan membawa rahmat untuk semesta. Hadirin yang berbahagia, mari kita ingat bersama firman Allah pada surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayat di atas, ayat tadi membawa kita untuk memaknai bahwa sudah janji Allah bagi barang siapa yang berilmu dan beriman dan berilmu, maka akan ditinggikan derajatnya atau ditingkatkan derajatnya. Nah, kita ketahui bersama bahwa manusia adalah ahsani taqwim. Di antara makhluk-makhluk Allah, manusialah yang makhluk yang paling sempurna. Dengan iman, dengan ilmunya, maka manusia akan mencapai derajat kesempurnaan. Namun kadang kita terlalu berpikir praktis, terlalu mengkotak-kotakkan atau mungkin memilah-milah. Kamu bersekolah untuk jadi ini, kamu agar dapat gelar ini, gelar yang banyak berderet-deret, atau mungkin strata sosial, jabatan sosial yang banyak di masyarakat. Kadang seperti itu. Namun sebenarnya jawaban anak yang sederhana tadi syarat dengan makna bahwa sebenarnya pendidikan adalah bisa mengembangkan kemampuan anak dengan berbagai kecerdasannya. Hadirin, Bapak Ibu, pemirsa yang berbahagia, mari kita tilik sejarah masa lalu. Pendahulu-pendahulu kita. Sebutlah Ibnu Sina. Ingat Bapak Ibu Ibnu Sina? Beliau adalah seorang ilmuwan. Selain ilmuwan, ternyata beliau juga seorang ahli filsafat. Buku-buku filsafat yang beliau tulis sudah banyak sekali. Bahkan dalam suatu cerita, ternyata Ibnu Sina juga membantu mengelola keuangan. Berarti pintar matematika juga ya Ibnu Sina ya. Kemudian tokoh dekat kita lah, Muhammadiyah, bapak kita Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau sekolah sampai Timur Tengah beberapa tahun di sana, kemudian kembali ke Indonesia dan menerjemahkan sebuah pendidikan itu seperti apa. Ketika melihat ada anak kelaparan, mari mengajak orang lain menyantuni, sampai akhirnya berdirilah panti asuhan. Ketika melihat anak yang tidak sekolah, beliau peka, kemudian sampai berdirilah sekolah. Di bawah naungan Muhammadiyah ini, sudah berapa banyak panti asuhan, rumah sakit, sekolah, begitu banyak, dan begitu banyak pula orang yang sudah merasakan manfaatnya. Satu contoh lagi, pahlawan nasional, Insinyur Soekarno. Beliau seorang insinyur, namun ternyata hebat dalam tata bahasa. Dunia mengakui beliau adalah orator yang hebat. Siapa yang gak pengen mendengar pidatonya Presiden Soekarno? Luar biasa sekali. Cukup menggetarkan jiwa-jiwa bagi yang mendengarkannya. Beliau juga pencetus ide nilai-nilai dasar negara. Beliau juga menginspirasi tentang gerakan kemandirian. Luar biasa sekali. Pemirsa yang berbahagia, Ibnu Sina, Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Insinyur Soekarno, dan mungkin masih banyak tokoh yang lain yang cukup menginspirasi kita bahwa beliau-beliau adalah orang-orang yang peka terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Beliau menggunakan ilmunya untuk menjadi sebuah stimulus, menjadi problem solving, menjadi solusi atas tantangan-tantangan yang ada di masyarakat, atas permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat yang berujung kemanfaatan bersama. Nah, Bapak Ibu, dengan beriman dan berilmu,
inilah bahwa banyak akan potensi-potensi yang tergali. Jadi janganlah resah ketika, ya bolehlah resah ketika misalkan anak kita, apa ini matematika misal, nilainya kok merah ya. Kira-kira ibu lebih resah mana? Seharusnya kita lebih resah jika, mohon maaf, anak kita berpendidikan tinggi, berilmu tinggi, namun lalai sholatnya. Kemudian sudah bersekolah tinggi, namun tidak jujur, tidak bisa menghargai orang lain. Dia abai terhadap masyarakat sekitar atau mungkin lingkungan sekitar, membuang sampah sembarangan, tidak mau menjaga alam. Harusnya kita lebih resah dengan itu semuanya, karena kita tahu bahwa anak yang beradab, dia akan membangun peradaban dunia ini. Maka pendidikan dengan 3 ranah kognitif, afektif, psikomotorik, seharusnya berkembang seimbang, jangan timpang satu sama lainnya. Maka tugas kita bersama, Bapak Ibu semuanya, mari kita bekali anak-anak kita. Kita lejitkan potensinya dengan beragam kecerdasan itu. Dengan berilmu, maka dia akan memberi kemanfaatan yang lebih luas terhadap masyarakat, menjadi generasi-generasi yang siap menerima tantangan, menghadapi permasalahan di masanya kelak. Sehingga kita berharap semoga anak-anak kita semuanya menjadi generasi yang cerdas otaknya, terampil terengginas, dan berhati emas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Albiru manitaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.